Mas, Kenzo sama Aurel ngajak kita foto keluarga di studio foto. Kamu serius? Iya. Mereka maunya foto di studio fotonya Kayla sama Ivan. Jadi ternyata flyer yang disebar sama Kayla kemarin itu adalah studio fotonya mereka. Om gak bisa paksa Aurel. Dengar ya, kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya sama anak saya. Mengerti? Apapun atau siapapun yang berurusan sama Aurel, itu urusan aku. Kenapa nggak nyari studio yang lain aja, bukan studio Ivan? Kita cari studio yang lebih mahal dan fotografernya lebih profesional. Aku tadi udah ngomong kayak gitu sama anak-anak, Mas. Tapi mereka tetap maunya di studio Ivan sama Kayla. Ya mungkin karena Ivan sama Kayla itu kan teman-temannya mereka. Lagian juga Kayla kan aspri kamu. Nggak ada salahnya kan kalau kamu support dia? Oke, ini demi anak-anak, aku akan melupakan kesalahan aku sama Ivan. Oke. Aku juga akan ngelupain tingkah kamu yang diam-diam ketemu sama Cynthia. Yang penting kamu mau nurutin keinginan anak-anak untuk foto keluarga. Kenapa ya? Kamu selalu ngebahas itu. Masalah foto ini, kan aku sudah bilang sama kamu. Nih. Kamu gak percaya sama aku? Sekarang kamu tinggal telepon sama Bu Cynthia. Kalau aku tuh gak ngapa-ngapain. Percaya sama aku. Daripada aku percaya sama kamu, mendingan aku makan, aku lapar. Apa Pak Aditya udah sembuh? Kalau udah, dia beneran mau jadi saksi aku nggak ya? Kemarin aja banyak banget masalah sampai aku nggak jadi ke polsek. Bu Cynthia, dipanggil ke dalam. Ya. Aduh, ini Mutiara jadi datang gak ya? Tapi kalaupun dia datang, Mutiara kan juga gak bisa bantu apa-apa. Aku tuh harus bisa beresin ini semua sendiri. Kayaknya aku harus pakai pengacara deh. Jangan sampai nama aku jadi buruk. Aku bisa malu sama Dita. Bahkan sama Sandra juga. Karena kan aku udah negur dia berkali-kali saham tuh sampai anjlok karena kasus tabrak lari itu. Kalau masalah ini gak bisa diberesin, bisa-bisa saham makin anjlok. Dan nama baik keluarga almarhum Mas Bobi juga bisa rusak. Jadi backgroundnya bisa dilulus, ada beberapa background juga, ada yang warna polos juga, ada banyak. Jadi sesuai customer maunya apa. Ini simple. Bagus kan? Iya. Dok, sini dok. Ya. Ini aperture-nya tolong diturunin biar nggak terlalu tajam. Lihat nih, tadi pas foto kan kayak gini. Diturunin dikit ya. Pan, aku seneng deh ngeliat kamu sedetail ini. Aku jadi yakin pasti studio foto ini bakal booming dan kamu bakalan sukses. Amin. Ya, semoga customer yang datang ke sini akan seneng. Aku pengennya mereka tuh nyaman dan puas dengan hasil fotonya. Amin. Papa mau ikut foto keluarga sama kita. Tapi Papa sama Mama bisa datang ke studio fotonya pas jam makan siang. Oke mah, nanti aku kasih tahu Aurel ya. Papa sama Mama katanya baru bisa nyusul ke studio fotonya Ivan waktu jam makan siang katanya. Bentar ya.
Jujur aja aku justru nggak tenang. Kalau papa sama mama juga ikut ke sana. Bentar ya. Halo? Halo, Van. Mama baru ngabarin kalau ternyata kita bakalan jadi foto keluarga. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Aku tahu orang tua kamu nggak suka sama aku. Tapi kan di sini aku sama Kayla lagi usaha. Jadi ya silakan kalau mau datang. Jam berapapun. Soalnya ya studio ini terbuka untuk siapapun. Oke. Nanti papa sama mama bakalan datang pas jam makan siang. Oke, gua tunggu. Aman kok, Van. Semuanya udah sepaket sama MUA. Soalnya wardrobe sama aksesoris kecilnya emang punya MUA-nya. Nanti lama-kelamaan kita coba beli sedikit-sedikit pakai uang kita sendiri ya. Oke, aman. Gue harus buktiin kalau gue bisa berdiri di kaki gue sendiri. Gue gak bisa diremehin lagi. Tiara! Mutiara tuh kemana sih? Dipanggilin kok gak nyalot-nyalot ya? Lagi dandan kali orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mutiara, kamu di mana sih? Kok gak kedengeran saudara HP kamu dari luar nih? Saya di Polsek Jati Baru, Mas. Ngapain kamu di sana? Bu Cynthia. Bu Cynthia lagi ada di sini dan ngasih tahu saya, jadi saya mau nemenin. Ini masalah yang dijelasin sama Bu Cynthia ke kita ya? Iya itu, Mas. Mas, saya mau ke dalam dulu ya, saya matiin teleponnya sekarang. Kamu mau ngapain di sana? Kamu mau bantuin Bu Cynthia? Iya. Bu Cynthia kan bisa nyewa pengacara, Mutiara. Kamu mau bantu gimana coba di sana? Loh, emang kenapa Mas Kenzo? Saya cuma pengen nemenin Bu Cynthia. Saya juga mau sekalian nge-support Bu Cynthia. Siapa tahu Bu Cynthia mau dibeliin minum, saya mau beliin Bu Cynthia minum, mau saya traktir juga. Yaudah, saya langsung sana ya. Oh, oke deh Mas Kenzo. Kalau gitu nyusul aja. Saya matiin teleponnya dulu ya, saya harus buru-buru ke dalam. Silent aja deh handphonenya. Nanti di dalam bunyi-bunyi malah mengganggu. Mutiara ternyata lagi di polsek sama Bu Cynthia. Emang Bu Cynthia ngapain di polsek? Kalian jelasin di jalan. Saya memang benar, Pak. Saya serempet mereka. Tapi mereka nerobos lampu merah, Pak. Bohong, Pak. Saya nggak bohong, Pak. Saya bisa jelasin kok kronologisnya. Saya lagi lampu hijau, saya jalan, tiba-tiba ada mereka. Jadi ketabrak sama saya. Dan ternyata di jalur mereka itu lagi lampu merah, Pak. Gimana ya, kan seharusnya mereka nggak jalan dong, Pak. Saya ada saksinya kok, Pak. Saksinya mana? Bisa dipanggil sekarang. Karena ternyata CCTV yang ada di TKP itu rusak. Jadi kami tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Pak, dari kemarin ibu ini bilang ada saksi, tapi sampai sekarang dia datang sendiri. Kelihatan kan Pak, kalau itu cuma alasan doang. Mas, gak usah teriak-teriak, Mas. Depan Pak Polisi nih. Saya boleh izin telepon dulu, Pak, saksinya? Boleh. Silakan. Kalau Bu Cynthia nelfon aku akan minta syarat-syarat ke dia sebagai pertukaran.
Akhirnya dia nelpon aku. Biar aku nggak mau jawab. Aku hitung sampai 10. Supaya dia mengira kalau aku ini masih sakit. Biarin aja. Kita hitung sampai 10. 1,